Kemungkinan besar saya hanya bisa pakai ini juga untuk kredit-kredit yang sifatnya jangka pendek. Makanya kalau kita lihat trennya, bank itu kemudian kalaupun dia menumbuhkan LDR, konsumsi proporsi terbesarnya kredit konsumsi. Iya. Tapi kalau kita lihat BRI ini memang agak lain. Jadi kalau sekarang 83 ini semuanya totalnya macet, ya. Itu di rugi laba keluar Di rugi laba 83 juga. Tapi ternyata keluarnya tadi 46. Nah, kalau 46 berarti kan 50%. Kecenderungan macetnya besar dong. Paling tidak setengahnya macet. Iya. Ini impairnya lebih besar Mas Walil, karena ini terkait dengan BUMN karya yang penugasan-penugasan itu. BUMN-nya macet kok. Iya. Bahwa penugasan yang dilakukan itu kecenderungan akan membuat macet. Makanya Mas Walil, kalau saya nih, kita berdua, kita ngomong kayak gini, saya mah pede. Cek aja, saya nggak ada transaksi saham BRI. Jadi artinya secara hukum, konstruksi hukum sah bagi saya mengatakan kondisi fundamental BRI, dan kalau dianggap bahwa saya mengatakan gini untuk keuntungan saya, ya cek aja. Saya nggak ada transaksi saham BRI. Kita juga nggak ada kaitan sama lembaga rating gitu loh. Artinya sebetulnya kita mengatakan fakta. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Saya kali ini kembali ditemani oleh sahabat saya, Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum, Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mengajak Mas Yanuar kali ini melanjutkan yang sudah-sudah untuk topik bagaimana kita mencoba membaca secara umum laporan keuangan. Tentu nanti untuk hal-hal yang lebih khusus kita perlu podcast tersendiri. Nah, kali ini saya akan mengangkat laporan Bank BRI ya. Mengapa saya angkat Bank BRI, Mas? Karena ini salah satu yang belakangan ini dinarasikan oleh pihak-pihak tertentu. Salah satunya dan antara ini labanya meningkat, yang dibagi terbesar dalam sejarah pembagian dividen ya. Ya itu sah ya pembicaraan, dan mungkin juga benar seperti. Tapi kan kalau kita ngeliat laporan keuangannya nanti sebenarnya seperti apa sih kinerja Bank BRI? Mungkin sebagai pengantar nanti biar dipanggil Mas Yanuar. Ini saya ambil bukan dari laporan keuangan tapi laporan tahunan, Mas. Laporan tahunan otomatis kelihatan 5 tahun. Asetnya sekarang 2.135 triliun. Nah, surat berharga, tapi pengertian surat berharganya ini luas ya. Ada SBN, ada WSL. Yang SBN kalau nggak salah dari 420 itu sekitar 300-an, Mas. Yang khusus surat berharga pemerintah. Di sini nggak ada. Lalu ada kreditnya termasuk syariah ya. Ini kredit dan pembiayaan syariah 1.521 triliun. Nah, ini ada CKPN kredit yang diberikan termasuk yang syariah. Ini saya kira CKPN ini barang yang untuk pemirsa biasa kurang dikenal ya. Nah, ini gambarnya aset. Next. Nah, ini yang laporan keuangan ya. Tapi saya potong hanya 2025, Mas. Nah, ini rincian yang tadi. Sehingga ini mungkin lebih rinci ya. Ada cadangan kerugian nilai masing-masing. Nah, yang efek-efek 372 ternyata Mas surat berharganya. Kalau yang lain kan WSL. Tapi saya nanti minta disoroti, ada kas, ada giro pada Bank Indonesia, ada kredit yang diberikan kan. Next. Nah, ini yang liability ya, simpanan nasabah. Tapi yang di sini tidak termasuk syariah nih, Mas, 1.466 ini kan nanti tambah syariah. Ada giro, ada tabungan, ada deposito. Nah, itu kan ini kan salah satu yang menarik saya ya, giro ya naiknya memang banyak, tapi yang deposito malah turun, Mas. Itu kan sempat jadi pertanyaan saya, padahal kan dapat 50 triliun kan dari pada waktu itu ya 2025, tapi saya lihat di CL kayaknya emang termasuk yang 50, berarti yang lain kan turun. Next. Nah, ini tadi sama, ini cuma yang khusus tahun 2025 ya, yang laporan keuangan itu laporan tahunan sehingga ini lebih rinci. Next. Kalau saya gambar jadi begini sederhana. Aset biru, liabilitas, lalu ekuitas. Tuh ekuitasnya juga masih naik sedikit, sehingga ini dari sisi rasio utang ke aset itu ya hanya turun sedikit tapi relatif sama lah. Next. Nah, ini yang saya mungkin tadi mencoba menggambar, tapi saya nggak tahu ini penting atau enggak. Ada kas, ada giro pada, ini yang saya tertarik nih, Mas. Giro pada Bank Indonesia ini 3 tahun berturut-turut turun loh, meskipun giro itu kan ada giro wajib minimum dan sebagainya. Nah, lalu yang surat berharga itu
2025 meningkat. Next. Nah, ini kalau digambar ini tadi yang giro tabungan deposito. Ini yang sempat menimbulkan tanda tanya saya, meskipun dikasih itu kok malah depositonya turun. Berarti kan yang lain turun gitu loh, karena memang ini termasuk sudah itu. Nah, tabungan tetap naik, giro tetap naik. Next. Nah, ini yang pendapatan. Nah, ini mungkin perlu penjelasan kan. Nah, ada pendapatan bunga dan semacamnya, lalu ada pendapatan operasional lainnya ya, pendapatan dan beban operasional, lalu laba operasional, lalu laba bersih. Saya langsung ke laba bersih saja. Ini kan 57, tahun kemarin 60, tahun kemarinnya 60, tahunnya 51. Artinya dari sisi ini kan ya tidak meningkat kan, sedikit turun laba bersih. Laba operasional juga turun. Dari 78 jadi 73, yang ini laba bersihnya turun. Next, ini yang lebih rincinya. Terus saya iseng mas, laba operasional dengan laba tahun, polanya kan pasti sama kan, karena yang mengurangi paling banyak kan pajak ya. Tapi prinsipnya kan turun gitu loh, 25 itu, sedikit meskipun. Ya, kira-kira begitu, tapi kita perlu dapat gambaran pertama kalau cara memahami neraca maupun rugi laba bank itu yang pokok-pokok buat kita yang sekedar pengen tahu itu apa, Mas? Sama gini, Mas Walil ya, kalau kita bicara tentang bank, ya, bank itu kan sebetulnya kembali ke pendekatan akuntansi dulu. Akuntansi itu kan rumus dasarnya aset sama dengan liabilitas plus modal. Gitu ya, jadi artinya untuk mendapatkan aset itu bisa dari berhutang, bisa dari tambahan modal. Nah, menghitung CAR itu adalah kemampuan modal kan. Jadi itu CAR. Nah, sekarang kita lihat yang namanya modal gitu ya. Modal itu pertama modal di store. Kemudian ada laba ditahan, akumulasi. Ada laba ditahan yang masuk, jadi setelah di laporan rugi laba, jadi laporan rugi laba yang tadi setelah laba operasional dikurangi dividen payout rasionya berapa. Jadi pemegang saham dari laba usaha itu mau berapa rasio dividennya. Itu diputuskan RUPS ya. RUPS. Jadi bisa berubah-ubah. Bisa. Jadi itu diputuskan RUPS, tapi tentu tidak bisa juga karena perbankan ini kan harus ada juga tentang ketahanan modal yang terkait dengan ada aturannya. Aturan. Makanya bank ini kan ada yang namanya harus mengajukan rencana bisnis ke OJK. Ke OJK, rencana bisnisnya itu nanti di-approve, jadi itulah jadi acuan nanti dalam RUPS. Jadi termasuk tentang dana untuk ekspansi dan sebagainya. Mungkin sebagai gambaran yang kemarin sempat heboh ketika OJK mengatakan misalnya untuk pembiayaan KDMP, pembiayaan MBG, proyek-proyek prioritas pemerintah itu bisa dimasukkan dalam rencana bisnis perbankan. Yang waktu itu sempat jadi ribut seolah-olah berarti bank dipaksa untuk memberikan ke program prioritas. Walaupun kata OJK itu opsi kalau perbankan memasukkan itu ke dalam program rencana bisnis itu boleh. Ya tentu kita tidak membahas itulah. Tapi intinya adalah bahwa sebetulnya bank itu regulated industries, Mas. Iya, sangat diatur ya. Sangat diatur. Jadi rencana bisnis pun akan dilihat dulu, gitu, terutama terkait dengan kemampuan modal. Nah sekarang kita lihat nih, tadi kan ada pendapatan. Pendapatan itu, bank itu intinya model bisnisnya apa sih? Pertama yang tradisional dulu, Mas Walil. Yang tradisional ini disebut dengan intermediasi. Jadi fungsi bank itu intinya apa? Mengelola orang yang menyimpan uang, disalurkan ke orang yang membutuhkan uang. Dalam hal ini kredit. Nah, jadi pendapatan pertama adalah pendapatan dari fungsi yang namanya kredit. Nah, kemudian bank ini, dana yang dia kumpulkan ini, tadi dasarnya awalnya datangnya dari modal yang di store, datangnya dari liabilitas kan. Nah, di modal ini, tambahan modal itu bisa bertambah masuknya ke komponen laba ditahan. Jadi kalau setelah nanti di tahun berjalan, setelah dikurangin dividen, jadi pajak terus nanti kurangin dividen, laba ditahan ini masuk ke neraca, masuk ke sisi ekuitas, menambah rekening
laba ditahan. Jadi kalau kita lihat ada modal di store, ada laba ditahan, ada laba ditahan tahun berjalan, total laba ditahan. Laba ditahan yang akumulasi juga ada ya. Akumulasi. Tapi ada juga yang disebut dengan laba ditahan yang belum ditentukan alokasinya. Biasanya ditulis ya itu. Ditulis. Ya? Ditulis. Jadi gini Mas Walil, karena begitu dia masuk ke dalam rekening ekuitas, yang namanya laba ditahan belum ditentukan alokasinya itu sebetulnya tidak boleh dipakai oleh manajemen untuk keputusan-keputusan aksi korporasi dia dalam hal menambah aset. Dalam hal menambah hutang. Iya. Karena ini belum dialokasikan oleh pemegang sahamnya. Nah, jadi ini sebetulnya kalau ada komponen yang menulis laba ditahan yang belum dialokasikan, berarti ini sebetulnya akan masuk ke kas setara kas. Jadi logika pertamanya, begitu laba ditahan yang belum dialokasikan untuk membesar, Mas Walil, maka logikanya kasnya juga harus membesar. Iya. Ya nggak boleh dibeliin surat berharga dia ya? Boleh, karena surat berharga dianggap setara kas. Surat berharga ya? Dianggap setara kas. Tapi kalau misalnya kepada keputusan untuk memberikan kredit, itu nggak bisa. Boleh. Karena belum dialokasikan. Ya. Gitu loh. Untuk ketentuan-ketentuan itu. Jadi artinya hanya boleh dipakai laba ditahan ini kalau pemegang sahamnya mengatakan, ya sudah deh, pakai deh laba ditahan ini, misalnya untuk kredit dan sebagainya. Nah, sebagai gambaran Mas Walil, sebetulnya apa yang menjadi ruang ketika misalnya Presiden Prabowo, gitu ya, memanggil Direksi dan Komisaris Bank Himbara untuk memberikan dukungan terhadap pembiayaan program prioritas. Sebetulnya kalau dilihat dari kacamata pemegang saham, dalam hal ini presiden sebagai pemerintah, yang bisa diputuskan itu. Laba yang ditahan itu. Laba ditahan yang belum dialokasikan. Itu pun harus melalui rapat umum pemegang saham juga dong. RUPS. Jadi artinya pemegang RUPS istimewa nggak soal, yang penting RUPS ya. Di RUPS. Jadi di RUPS sebetulnya pemegang saham, pengendali mengajukan sebuah agenda untuk diusulkan, ditetapkan, untuk dialokasikan. Jadi secara prosedural bisa ya? Bisa. Asal dipenuhi urut-urutannya. Saya ingin memberikan gambaran secara fair aja. Iya, fair kita. Ada orang yang mengatakan, loh, memangnya uang di bank itu uang nenek moyang? Iya. Memang uang di bank itu uangnya pemerintah? Iya. Terhadap asumsi ini juga benar. Iya. Nggak boleh asal dong. Nah, karena seperti saya bilang tadi, ke komponen aset, komponen liabilitas, ada yang sumbernya memang kuasa pemegang saham di ekuitas, ada yang dari berhutang. Nah, yang bank berhutang itu, ini dana simpanan nasabah ya. Bank itu, begitu nasabah itu menyimpan uang di bank, itu bank mengakui hutang ke nasabah itu. Iya. Jadi kalau sekarang Mas Walil, kita misalnya punya rekening di BRI, 100.000. Iya. Sebetulnya itu mengatakan 100.000 itu pernyataan hutang BRI ke kita. Iya. Itu dicatat di liabilitas. Di liabilitas. Jadi sebetulnya kita nih sekarang walaupun punyanya cuma 10.000, 20.000, sebetulnya kita sudah memegang yang namanya pernyataan hutang. Iya. Dari bank. Itu kan Mas Walil ya. Nah, akan halnya bahwa uang kita ini dipakai karena kita kan nanti ada biaya untuk membayar cost of fund disebutnya. Jadi ketika bank itu menambil dana pihak ketiga, dana pihak ketiga itu masuknya di liabilitas. Ada yang namanya biaya modal, bunga. Bunga ini mengacu ke BI rate, yang disebut nantinya jadi suku bunga dasar kredit. Ya, Walil ya. Nah, bunga liabilitas dari kita, bank bisa mengalurkannya kemana? Satu, fungsi kredit dia, yang disebut intermediasi. Dua, juga fungsi dia terkait dengan fungsi treasury dia, ke surat berharga, segala macam. Tapi yang perlu diingat bahwa sebetulnya bank tidak boleh ke yang namanya saham. Oh, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi pengertian surat berharganya itu tadi ya? Surat berharga obligasi negara, ya? Obligasi. Tapi obligasi perusahaan boleh, Mas Walil. Makanya tadi selain obligasi pemerintah ada yang obligasi swasta yang dia punya. Tapi kalaupun dia membeli obligasi, statusnya itu harus setara kas, Mas Walil. Makanya kita juga ketika membicarakan Bank Indonesia,
Bank Indonesia tidak bisa mengambil SBN di pasar primer selain ketika COVID, burden sharing. Karena si penempatan dana Bank Indonesia, penempatan dana perbankan ketika dia membeli surat berharga itu, komponen surat berharga itu harus setara kas. Jadi aset gini, lancar lah ya. Ya, aset lancar, harus ada ratingnya, ada segala macam lah. Iya. Jadi dia membelinya itu di pasar sekunder. Jadi itu komponen setara kas. Nah, boleh nggak modal yang belum dialokasikan masuk ke yang setara kas? Boleh, Mas Awalil. Jadi artinya, kita bicara dulu nih, laba ditahan yang belum dialokasikan, itu boleh dijadikan apa? 1, menambah kas. 2, setara kas, surat berharga tadi. Jadi kalau nanti di setara kasnya ini, terkait dengan operasi moneter dengan BI, tadi kan ada yang repo, ada segala macam. Boleh nggak dari sini? Boleh. Boleh, ya. Sehingga kalau sekarang misalnya pemerintah mengatakan, saya akan alokasikan laba ditahan yang belum dialokasikan, akan saya alokasikan untuk program prioritas saya. Disetujui oleh RUPS, disetujui oleh pemegang saham minoritas segala macam. Maka ini akan ditarik nih Mas Awalil. Ditempatkannya kemarin di mana? Di kas misalnya. Kalau di kas ya ditarik aja. Pindah ke kredit. Pindah ke kredit. Sama-sama di aset tapi ya. Sama-sama di aset. Nah, terus nanti kalau misalnya tadinya adanya di setara kas, di surat berharga negara, berarti dia akan jual surat berharga negaranya karena uang ini berdasarkan putusan pemegang saham sudah bukan lagi setara kas, dialokasikan untuk kredit. Nah, kembali lagi hitungannya gitu. Kalau misalnya uang yang dianggap belum dialokasikan ini, katakan saja pemegang saham menyetujui itu dibiayai ke program-program tertentu, tapi yang bunganya 0% lah katakanlah. Ya artinya pemegang saham memutuskan uang dia menjadi uang yang murah. Makanya Mas Awalil, di bank itu ada yang disebut dengan rasio kasa. Kasa itu adalah rasio dana murah yang didapatkan oleh bank, berapa persen dari total dananya. Misalnya tabungan ya. Ya, tapi dana murah nih. Jadi dana murah itu ya memang ya seperti itulah gitu ya. Umumnya tabungan dong. Tabungan. Giro mungkin sebagian gitu. Nah, jadi saya pernah dalam satu diskusi ya Mas Awalil ya. Kira-kira ya tahun-tahun 2012 lah gitu. Jadi ada diskusi dengan Bank Indonesia, terus Perbanas dan sebagainya. Saya pernah mengusulkan Mas Awalil, sebetulnya untuk pembiayaan pembangunan, ini di bank-bank BUMN ini, laba yang belum dialokasikan, nanti kalau kita lihat tadi juga besar kan? Besar. Sebetulnya ini yang bisa dipakai nih, untuk kita membiayai pembangunan. Tinggal diputuskan oleh pemegang saham. Pada waktu itu, saya mendapatkan jawaban dari Bank Indonesia, ya, dia menjawab bahwa ya kan uangnya sudah dialokasikan juga, ada yang ke SBN, ada yang ke segala macam. Kalau di catatan modal, iya, tapi ketika dibentuk aset dia tidak setara kas dalam arti hard cash ya. Iya, tapi kan ada di SBN. Artinya kan sebetulnya kalau itu diambil, berarti kan jual SBN-nya. Ya. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa walaupun uang ini belum dialokasikan, tapi sebetulnya dia tidak dalam posisi netral juga misalnya. Sudah dikasih di portofolio tertentu ya. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengatakan sebetulnya dari data kita yang menunjukkan ketika asing keluar tidak mau membeli lagi SBN kita, kan yang menambah bank domestik. Iya. Berarti bank domestik ini memainkan instrumen setara kasnya. Iya. Yang ininya dialokasikan. Nah, atas dasar ini banyak analis yang melihat laporan keuangan bank. Begitu pemerintah mengumumkan itu, emang mau pakai duitnya nasabah. Iya, karena yang ininya sudah ketat. Udah ketat lah, udah likuiditas yang duitnya sendiri dari ekuitas sudah ketat. Udah ketat. Jadi kemungkinan ini kan menyentuh dana nasabah yang bukan kewenangannya pemegang saham. Gitu loh Mas Awalil. Itu yang dipertanyakan ya. Saya ingin memberikan literasinya agar publik tuh paham dananya dari mana, untuk apa. Ketika untuk itu terkait dengan program pemerintah, maka pemerintah sebagai pemegang saham yang menjadi kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam tata kelola, berarti pemerintah tuh cuma boleh menyentuh
Ya. Uang yang memang miliknya sebagai pemegang saham, itu pun tidak 100% punya Iya, dia. tidak seluruhnya ekuitas ya. Karena ada pemegang saham publik. Iya. BRI itu 52% aja. Iya, jadi artinya kalau RUPS-nya menyetujui usulan pemerintah, baru pemerintah bisa melakukan. Dan harus ROPS istimewa dong, udah lewat waktu itu. Nah, jadi sebetulnya kalau sekarang kita mau lihat, sebetulnya perbankan itu kalau kita mau lihat alokasinya antara dana pihak ketiga, nasabah, di sini ada tentang laba ditahan yang belum dialokasikan, berapa rasionya? Ada rasio ya. Ada rasionya. Nah, itu untuk melihat kelonggaran yang bisa dipakai oleh pemilik saham dong. Ya, nah, ketika kita melihatnya seperti itu, Mas Awalil, maka ada yang disebut dengan leverage. Leverage. Ini ketika kita ngelihat di bank. Leverage itu apa? Saya punya nih laba yang belum dialokasikan. Saya tempatkan di SBN. Tapi kan sebetulnya ada leverage saya. Ini leverage itu, ini yang disebut dengan velocity of money, Mas Walid. Kecepatan uang. Jadi artinya kalau sekarang saya punya saldo yang belum dialokasikan, ini bank-bank himbara ini gede-gede, Mas Walid, angkanya. Yang belum dialokasikan ini gitu loh. Kalau misalnya sekarang saya katakan yang belum dialokasikan ini masuk ke SBN, ya kan? Kemudian SBN-nya ini bisa di leverage untuk penjaminan pembiayaan, itu bisa terjadi. Ini sebetulnya orang yang selalu bilang tentang yang namanya quantitative easing itu di sini, Mas Walil. Jadi gini, ya nyetak duit juga. Nyetak duit itu di situ. Jadi nyetak duit itu gini, intinya ketika yang namanya bank membeli SBN, SBN-nya bisa dia repokan ke BI, maka dia akan mendapatkan cash. Cash, ya. Begitu dia dapat cash ini bisa oleh dia dipakai untuk pembiayaan yang lain. Tapi karena prinsipnya itu jangka pendek, ini yang selalu membuat orang tuh selalu bilang bahwa bank, ya mungkin yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya lah, bank nih mau enaknya aja. Uangnya likuiditas ditambah, diserap balik sama BI. Nah, ini harus kita lihat. Berarti karena si uang itu sendiri sifatnya sewaktu-waktu bisa diambil. Mas Awalil, kemarin ketika kita membahas tentang BI, tentang M0, M1, M2, data kan menunjukkan sejak 2021 tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu itu masuk ke M1. Tadinya tabungan yang bisa dianggap sewaktu-waktu itu nggak masuk ke M1, Mas Walil. Itu udah dianggap M0 karena dianggap bahwa itu udah uang yang memang ibaratnya gini. Akan dibelanjakan. Saya nyimpen tabungan. Kapanpun saja saya bisa ambil kan. Artinya dari sudut pengelolaan perbankan, saya tidak bisa menganggap uang ini uang dingin. Ya, nggak bisa saya manfaatkan untuk hal-hal yang jangka panjang. Ya jangka panjang lah. Ya. Sementara kalau saya ingin melakukan pembiayaan kredit yang durasinya semakin panjang, maka sebetulnya menggunakan M1. M1 itu adalah uang yang saya yakini bisa bertahan, makanya deposito, jangka waktu dan sebagainya. Tadi yang Mas Awali liatin, depositonya menurun. Berarti sebetulnya dari laporan keuangan BRI yang tadi ditunjukin oleh Mas Awali, kalau depositonya turun, DPK-nya naik, sebetulnya BRI mengalami yang namanya sifat nasabahnya lebih banyak kepada bukan fungsi uang sebagai berjaga-jaga, tapi fungsi uang untuk transaksi. Iya, di tabungan dan giro. Ya, depositonya berkurang, digeser ke yang untuk transaksi. Nah, kalau misalnya untuk transaksi, berkurang nggak kemampuan likuiditas dia untuk membiayai kredit? Ya berkurang, terutama untuk kredit-kredit yang sifatnya jangka panjang. Ya, kredit investasi lah. Investasi. Kemungkinan besar saya hanya bisa pakai ini juga untuk kredit-kredit yang sifatnya jangka pendek. Makanya kalau kita lihat trennya, bank itu kemudian kalaupun dia menumbuhkan LDR, konsumsi proporsi terbesarnya kredit konsumsi. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat BRI ini memang agak lain. Karena BRI ini juga yang menjadi topangan untuk program-program pemerintah. Ya, kur dia 80% BRI. Jadi Mas Awalil, sebetulnya
BRI dia punya dana murah Eh, karena penyaluran KUR lewat dia. ya. Ini berarti masuk ke kasa nih. Hmm. Penyaluran KUR lewat dia, segala macam lewat dia nih. Sehingga dia punya dana murah. Nah, kalau dia misalnya punya dana murah ini, harusnya pembiayaan dia Bisa besar dong. bisa besar dan bisa murah. Murah juga. Kurang lebih kan gitu tuntutannya. Nah, kalau kita perhatiin Mas Awalil, ya, dalam posisi kayak gini, sebetulnya kalau kita perhatiin, labanya itu tidak mampu cukup untuk menopang yang namanya pertumbuhan kas yang signifikan. Jadi gini, ada ukurannya Mas Awalil. Ukurannya itu, kalau LDR-nya naik, jadi LDR itu adalah pemberian kredit naik, jadi kredit yang diberikan dari deposit. Ya, kredit kepada pihak ketiga dibandingkan dengan simpanan pihak ketiga Simpanan ya. kredit ya. Nah, itu naik. Kalau LDR-nya naik, labanya naik, operating cash flow-nya naik, maka boleh dibilang bahwa perbankan itu membiayai sektor-sektor konsumsi, sektor-sektor produksi, kan kreditnya kan tidak melulu produksi kan. Konsumsi, produksi, investasi, modal kerja. Yang sehat. Ya. Karena Sama ya pertumbuhan paralel. Labanya tumbuh, operating cash flow-nya tumbuh. Ya, wajar lah ya. Nah, kemudian laba tumbuh, operating cash flow tumbuh, LDR-nya tumbuh. Ya. Rasionya meningkat ya. Rasionya meningkat. Nah, dalam beberapa titik tadi kita lihat, misalnya BRI LDR-nya naik. Ada titik tadi labanya turun. Iya, turun. Tahun ini turun. Operating cash flow-nya dari kombinasi tiga ini, Mas Awalil. Jadi kalau misalnya LDR-nya naik, tapi labanya turun, operating cash flow-nya turun, sebetulnya boleh kita bilang dia lebih banyak menjalankan penugasan. Salah satu indikasinya Salah satu cara bacanya. Iya. Artinya dia tetap memberikan kredit, tapi pemberian kredit ini tidak mampu menopang pertumbuhan laba dia, tidak mampu juga menambah pertumbuhan kas dia, operating cash flow. Maka boleh dibilang sebetulnya LDR ini terkait dengan penugasan. Artinya ini hanya bisa dilakukan kalau betul-betul dana murah dia yang dimanfaatkan. Sekarang gini gambarannya. Kalau LDR saya naik, cost of fund-nya murah, maka kecenderungan laba saya juga akan naik. Operating cash flow juga saya akan naik. Tapi kalau misalnya labanya LDR saya naik, rasio kasa kita naik, tapi labanya menurun, operating cash flow-nya juga. Bisa jadi juga gini Mas Awalil, LDR-nya naik nih, labanya turun, tapi operating cash flow-nya naik. Jadi boleh dibilang sebetulnya biaya uangnya naik, tapi kemampuan melahirkan cash-nya cepat. Jadi gini maksudnya Mas Awalil. Misalnya sekarang saya dapat nih dana murah nih. 100, bunganya 0%. Saya salurkan ke kredit. Tapi ternyata membuat laba saya turun. Tapi operating cash flow saya positif. Bisa nggak? Bisa. Kalau ini tandanya apa? Artinya sebetulnya laba saya digrogoti oleh yang namanya BOPO. Biaya operasional. Biaya operasional. Jadi kalau sekarang kita ngelihat nih tanda-tanda kalau kita mau analisa di bank nih, pada titik ketika LDR-nya naik, labanya turun, operating cash flow-nya naik, maka boleh dibilang bank ini BOPO-nya tinggi. Benar Mas, ini meskipun saya tidak tayang, ada kenaikan BOPO di 2025. Benar. Jadi sebetulnya untuk kita memberikan gambaran 2025, laba turun nih kalau 2025 ya, kan. Tuh. Meskipun hanya 3 triliun kan trennya naik sebelumnya, ini turun. Labanya turun nih. LDR-nya naik. Benar, LDR-nya naik. Ya kan? Operating cash flow-nya kalau saya nggak salah di 2025 dia positif. Jadi boleh dibilang BRI mendapatkan dana murah karena operating cash flow-nya positif, LDR-nya tumbuh, tapi labanya negatif. Jadi turun. Berarti kemungkinan besar bahwa di 2025 BRI itu ada kenaikan BOPO. Iya Mas, kalau itu saya sempat lihat cuman. Jadi artinya ada kenaikan BOPO. Iya. Nah, apa yang mengakibatkan kenaikan BOPO, Mas Awalil? Pertama,
BOPO bisa terjadi kalau ada yang disebut dengan di luar ini ya, di luar gaji direksi yang tinggi, komisaris yang tinggi, biaya operasional. Tapi sekarang biaya terkait model bisnisnya. Apa yang bisa menambah BOPO terkait dengan model bisnisnya? Kalau yang tadi di neraca ada cadangan kerugian kredit yang dibiayakan, namanya impairment. Impairment itu adalah terkait dengan ada tier 1, tier 2, tier 3. Jadi ada ketentuan Basel terbaru dan ketentuan standar akuntansi yang berlaku di 2020. Makanya kalau kita lihat tadi, posisi impairment BRI itu tertinggi itu di 2020 karena itu penerapan PSAK baru. Iya, tinggi banget. Tinggi. 2021 dia masih tinggi. 2022 ke sini dia mulai ya di sekitar 10 triliun. Dulu Gimana? 20 itu sempat tuh. Ya. Kenapa bisa begitu? Artinya, begitu ada penyesuaian standar akuntansi yang baru, di mana di standar akuntansi yang baru, kalau dulu cadangan itu di impair itu menggunakan metode taksiran namanya Mas Walid. Ada metodenya. Jadi metodenya gini, misalnya kredit NPL-nya 10%, kreditnya katakanlah 100, berarti cadangan kerugiannya, CKPN-nya itu 10%, 100, 10. 10 ini kalau dulu menggunakan taksiran Mas Walid, kira-kira berdasarkan taksiran, berapa yang saya yakini tidak akan tertagih? 3 misalnya. Misalnya 3, Ya. nanti akan masuk ke biayanya hanya 3. Ini akan menambah BOPO dia, 3. Iya. Tapi begitu standar akuntansi baru, PSAK yang 71 yang berlaku di 2020, nggak gitu. Nggak boleh menggunakan taksiran. Begitu itu dia tidak mampu bayar, semua terus dibiayakan. Ya, bahwa nanti dibayar masuk lagi sebagai pendapatan ya. Pemulihan. Nantinya pemulihan ada lagi itu datanya. Data 2-3 tahun kemudian misalnya dia masuk. Kan? Ada pemulihan. Itu namanya pemulihan masuk pendapatan. Masuk pendapatan, pemulihan. Tapi begitu dia macet berdasarkan standar akuntansi yang baru harus dibiayakan. Kenapa di 2020 dibiayakannya begitu besarnya? Karena itu penerapan standar akuntansi baru Mas Walid. Jadi yang dulu lama-lama. Iya, lama-lama. Yang masih dicadangkan dibiayakan semua. Sebentar, saya mau potong. Saya soalnya lihat CKPN-nya ada di 2 tempat. Di aset, ini ada kredit, lalu ada CKPN ya. Kemudian ketika di surat berharga jadi CKPN nanti tuh, yang kredit dulu CKPN-nya. Nah, ketika di laporan rugi laba ada lagi, tapi angkanya nggak persis sama. Ada beda nggak penaruhan CKPN di aset dengan di rugi laba? Jadi si CKPN yang di rugi laba itu yang diimpair Mas Walid. Oh, yang sudah diimpair ya? Sudah diimpair. Jadi ada ketentuannya, ada tier 1, tier 2, tier 3. Kalau yang di aset itu mungkin untuk yang kedepannya. Dicadangkan. Jadi gini, di cadangan ini nanti yang diimpairnya berapa? Yang diimpair itu betul-betul ada aturannya ya? Ada, tapi tidak persis sih. Tapi cash basis Mas Walid. Cash basis yang jadi benar-benar langsung jadi biaya. Ya. Jadi itu ada ketentuannya. Kalau dulu kan ada setahun, 2 tahun gitu ya. Kalau sekarang itu terkait dengan kredit ini, di impairment ini, begitu. Kalau dulu kan gini, dulu manajemennya mengatakan, saya yakin nih yang segini saya bisa tagih. Artinya yang saya biayakan yang tidak saya yakin. Kalau ini ada aturannya. Yang diimpair, yang di aset di CKPN, yang diimpair juga ada aturannya, sehingga harus langsung ya. Langsung, jadi dibiayakan langsung. Dibiayakan, begitu dibiayakan. Itu sangat mempengaruhi laporan keuangan bank ya. Banget. Bahkan setahu saya, LDR itu sekarang menghitung rasio kredit dengan ininya juga dikurangi dengan di aset yang sudah neto ya. Kredit dikurangi CKPN-nya, jadi neto ngitungnya. Kenapa tadi Mas Walid bilang angkanya bisa beda? Jadi sebetulnya ada yang namanya masa transisi. Kalau berdasarkan kesepakatan di International Accounting Standard dengan penerapan, saya mungkin ceritain dulu ya. Sebenarnya kenapa ada perubahan standar akuntansi ini? Sebetulnya ketika krisis 2008 di Wall Street, misalnya ya, banyak investor menganggap bahwa bank itu laporan keuangannya berbohong, kurang lebih gitu. Karena ternyata begitu krisis, tahu-tahu labanya habis karena selama ini dicadangkan. Keluarlah standar akuntansi baru bahwa nanti begitu tidak bisa bayar itu langsung dibiayakan.
Nah, Indonesia termasuk yang sebetulnya memulai belakangan. Kalau di luar tuh dari 2016 sudah yang berlaku. Dan ada masa transisi, karena terutama kan terkait bank ini, Mas Awalil. Iya, iya, iya. Mas Awalil bisa bayangin nggak gitu Iya, kalau iya, akumulasi yang itu terus langsung dibiayakan di 2020 semuanya. Iya, jadi rugi dong, Jadi Bang. rugi. Makanya sebetulnya tadi yang Mas Awalil katakan, ada perbedaan antara di CKPN di aset dengan di rugi laba. Itu juga terkait dengan masa transisi yang ditetapkan oleh OJK. Tapi makin di sini makin sama itu, mendekati. Iya. Misalnya 10 di sini 9, berapa. Semakin ke sini harus semakin habis. Jadi sebetulnya yang di 2020 itu belum lama sih ya. nah, yang 2020 itu Mas Awalil ada metode sebetulnya masa transisi, tidak langsung dibiayakan semua. Dibiayakan segini. Nah, yang sisa di sini terus harus dikurang-kurangin terus. Iya. Ini untuk kredit ya. Untuk kredit. Karena kan kalau langsung dibiayakan semua langsung hancur laporan keuangan bank tahun 2020. Nah, ini kan terkait dengan masa transisi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ketentuannya Mas Awalil ya terkait dengan CKPN ini, CKPN itu semua yang sudah tidak lancar. Ada 3 stage. Tahap pertama itu kredit itu masih dianggap lancar kalau nasabah itu tidak membayar dalam durasi 1-12 bulan. Jadi katakanlah ada nasabah misalnya nggak bayar nih 1 bulan nih, langsung dimasukin ke CKPN. Tapi kategorinya lancar. Kemudian ada yang sampai 12 bulan masuk ke CKPN juga, tapi kategorinya lancar. Nah, ini perhitungannya yang diimper masuk ke rugi labanya itu antara 0,5 sampai 2%. Yang setahun, yang 12 bulan. Jadi kalau misalnya 83 ini Mas Awalil, semuanya untuk kategorinya lancar, maka yang dibiayakan itu ya anggap aja sampai 2% deh. Iya. Hanya 2%. Tapi misalnya dari CKPN ini ada yang memang sudah macet, tapi selama ini nggak macet. Gitu loh. Nah, sisa umur kreditnya berapa lama lagi? Nah, yang sisa umur kreditnya ini dibiayakan. Nilainya ya, nilainya. Sisa yang belum dibayar. Yang dibiayakan full ya, dibiayakan. ke rugi laba. Nah, ada yang memang kategorinya sudah benar-benar macet. Kalau sudah benar-benar macet 100% dibiayakan. Jadi kalau sekarang 83 ini semuanya totalnya macet, ya. Itu di rugi laba keluar di rugi 83 laba, juga. 83. Tapi ternyata keluarnya tadi 46. Nah, kalau 46 berarti kan 50%. Iya. Gitu loh Mas Awalil. Nah, kalau 50% boleh dibilang sebetulnya kredit macetnya kalau kategorinya lancar kan cuma 2%. Jadi setidak-tidaknya kredit yang dihapuskan ini mungkin ada yang memang kategorinya benar-benar macet. Ada kategorinya yang memang sisa agunan. Sisanya ya. Nah, kalau sekarang nilainya sampai 50% Mas Awalil. Iya. Ini kan artinya kecenderungannya ada di stage 2 sampai stage 3. Ya, bukan stage 1 ya. Bukan stage 1. Jadi kalau dilihat dari metodenya, dicadangkan 83, dibiayakan 46, itu kan setengahnya Mas Awalil. Iya, lebih malah. Nah, setengahnya. Iya, setidak-tidaknya ini ada di stage 2. Oh, ini menarik juga kalau dibuat grafik ya, antara yang dicadangkan dengan yang diimperkan langsung. Kalau diimper sama dengan 83 berarti semuanya macet. Iya. Enggak, maksudnya kalau nanti kita gambar tren 10 tahun kita jadi bisa membaca ya. Ya. Nanti. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sini pemberian kredit yang diberikan BRI kecenderungan macetnya besar dong. Paling tidak setengahnya macet. Iya. Yang dicadangkan. Kan gini ya. Ini lihatnya gini dulu Mas Walid. CKPN-nya 83. Ya. NPL-nya berapa? NPL-nya 83 dibagi dua lebih sedikit. 2%. Anggap aja NPL-nya 2%. Ya. Kalau sekarang kita ngomong, NPL-nya rendah kok 2%. Betul. Ya. Tapi dari NPL yang 2% itu, yang sudah dikategorikan di stage 1, stage 2, stage 3, berapa? Kalau dilihat dari NPL-nya ini, setengahnya diimper, berarti sebetulnya paling tidak ada di stage 2. Iya. Nah, jadi dari laporan keuangan BRI ini yang orang selalu bilang, bahwa BRI ini kan karena dia penugasan, kalau penugasannya kemudian macet, dibiayakan. Iya. Nih ya, kita lihat nih Mas Walid nih. Nih lihat nih, di 2020, di 21 nih. Di 21 Mas Walid, itu 87. Kalau kita lihat,
ini impernya lebih besar Mas Walil, karena ini terkait dengan BUMN karya yang penugasan-penugasan itu, BUMN-nya macet kok. Iya. Ya kan Mas Walil ya? Dua-dua juga gede itu. Dua-dua gede. Jadi artinya sebetulnya bahwa penugasan yang dilakukan itu kecenderungan akan membuat macet. Nah, ketentuan dalam standar akuntansinya apa? Kalau yang macet-macet ini, begitu dia diimper, agar tidak mengganggu kondisi kas setara kasnya, sebetulnya yang digunakan adalah laba ditahan yang belum dialokasikan. Jadi kurang lebih gini, Mas Walil, saya ingin memberikan gambaran. Sekarang CKPR-nya 83. Diimper 46. Ya. Berarti di 2025 ini, laba ditahan yang belum dialokasikan dikurangi 46. Jadi secara akuntansinya itu pembiayaan ini, jadi muncul biaya, bopoknya naik. Bopo ini pakai duit apa nih? Jangan pakai ngurangin kas. Nguranginnya ke laba ditahan yang belum dialokasikan. Ya ke kas juga pada akhirnya. Iya. Jadi kurang lebih, kalau bank-bank himbara ini, salah satunya BRI dan sebagainya ini, banyak mengalokasikan impairment yang namanya laba ditahan dialokasi pun udah habis Mas Walil. Jadi kurang lebih agar si bank ini tidak menggerogoti laba ditahan yang belum dialokasikan, maka dia jangan macet. Bagaimana ceritanya kalau misalnya laba ditahan yang belum dialokasikan ini, kan ini dari kacamata investor. Makanya orang selalu bilang, jauhi saham bank, terutama saham bank himbara. Karena kan kalau pemegang saham kan memang rekening ekuitas Mas Walil. Jadi artinya gini loh, kalau bank himbara punya sinyal dikasih penugasan, padahal penugasan ini selalu mengakibatkan CKPN, dan CKPN-nya diimpernya setidak-tidaknya ada di stage 2, karena setengahnya gitu, artinya yang akan dirugikan siapa? Pemegang saham. Karena laba yang ditahan mau nggak mau dipakai untuk ini. Berarti besok-besok laba yang bisa dibagikan mengecil. Ya, ini yang bisa menjelaskan orang selalu mengatakan hindari saham bank karena ekonomi kita buruk. Ekonomi kita buruk karena dipakai untuk penugasan. Artinya kalau pemegang saham dia ngelihatnya kan dari saldo ekuitas. Nah, jadi balik Mas Walil. Artinya kalau misalnya pemegang saham pengendalinya adalah hal ini pemerintah, terus memberikan penugasan penyaluran kredit yang beresiko macet di mata investor di luar pemerintah, pemegang sahamnya. Loh, di masa lalu saja penugasan di zamannya Jokowi mengakibatkan BUMN karya macet, mengakibatkan CKPN diimpernya itu naik. Artinya apa? Kalau dia diimper, mengulangi saldo laba ditahan kan? Sesuai dengan standar akuntansinya. Berarti kan satu, bukan pemerintah aja yang dirugikan sebagai pemegang saham. Pemegang saham publik pun. Iya, karena tuh ada hak dia di situ. Nah, ini yang disebut dengan fundamental, Mas Walil. Orang kalau beli saham bank harus mikir ini dong, harus lihat. Jadi gini loh, kalau orang beli saham dasarnya fundamental, yang dilihat itu adalah kemampuan akumulasi laba ditahannya, memperkuat ekuitas. Itulah yang disebut fundamental, Mas Walil. Kalau dia berniat membeli saham itu untuk jangka menengah dan panjang. Jadi gini loh Mas Walil, ada orang ngomong rule of thumb begitu jadi saham publik. Ada yang orang bilang bahwa rule of thumb untuk saham publik itu namanya Anda harus selalu memberikan growth dalam laba. Artinya yang disebut dengan laba itu kategori fundamental. Jadi kalau orang mengatakan fundamental perbankan kita baik, fundamental itu diukur dari apa? Dari rekening ekuitasnya. Rekening ekuitas yang baik, kalau saldo laba ditahannya naik. Bertumbuh. Tapi kalau sekarang ada aksi korporasi yang mengakibatkan akan memakan saldo laba ditahannya, maka kita bisa bilang secara fundamentalnya jelek. Jadi kalau sekarang orang itu mengatakan lembaga rating, kemudian juga sentimen buruk, kita harus fair. Ya mereka berdasar ini juga. Ini kan kalau ngomong fundamental lihat laporan keuangan. Mereka pasti begitu kan. Jadi kalau ngelihat ini memang wajar kalau sahamnya terkoreksi karena secara fundamental lebih baik. Nah sekarang perhitungannya kan gini Mas Walil. Kalau misalnya saja saldo laba ditahannya, kita lihat nih.
Lihat di 2025 aja. 50%-nya diimper. Menambah BOPO. Ya. Anggap aja nih, dari tahun ini 87, 93, Iya. 85 ini, 50% ini dibiayakan. Karena kita lihatnya laporan keuangan 2025. Ini kalau di laporan keuangan 2024, ya, CKPN-nya 81, yang diimper setengahnya katakan 41. Ya, berarti 41 itu sudah menggerogoti laba ditahan tahun 2024. Kalau di 2025 ini 41 ini belum ada pemulihan, 81 kurang 41 ada 40. Ya, ada 40. Berarti kan sebetulnya di 2025 itu ada 40 yang lama. Iya. Ditambah yang baru. Iya. Ya karena sudah diimper tadi yang kecuali ada 81. pemulihan kan, ada rekening kecuali ada. pemulihan. Tapi saya baca beberapa tahun pemulihan itu 1 triliun. Ya karena kecil. macetnya di BUMN Karya Mas Walid. Jadi macetnya Jadi itu pemulihannya itu ya, kecil. sebenarnya kalau ngelihat ini sih sederhana sih macetnya Iya. di BUMN Karya. Kalau BRI sebetulnya macet juga terkait yang UKM UMKM ya, itu. karena waktu ngasih UGM dalam rangka pemulihan karena ekonomi. kalau Kita juga harus fair ini kan ya, bahwa itu waktu kalau itu. BRI karena itu sih. Ya. Kalau itu yang kemudian dihapus bukukan Iya, keputusan segala pengaruh macam. ya di sini ya. Ya, di CKPN itu dihapus bukukan segala macam. Nah, orang kan sekarang kita lihat dari sini Mas Awalil. Artinya sebetulnya kalau kita lihat di BRI ini, berarti kan yang dibiayakan 46 tadi, setengahnya dibiayakan. Mengurangi labanya. Iya. BOPO-nya naik. Iya, mengurangi lah. Labanya turun. Labanya turun, kemudian dibagi dulu dividen. Sekarang begitu pemegang saham mayoritasnya, pengendalinya, mengusulkan dividen payout rasionya lebih besar. Kan gini, dividen tahun lalu 20, labanya 40. Sekarang labanya misalnya 35, dividennya 25. Berarti sebetulnya yang naik bukan labanya. Iya. Keputusan pemegang saham membagikan dividen yang lebih tinggi. Iya. Nah, sekarang Karena saya menanya itu Mas, saya baca berita bahwa ini dividen yang dibagi terbesar BRI. Pas saya lihat laporan keuangannya kok labanya malah turun. Ini ya penjelasannya. penjelasannya artinya, satu, labanya turun. Dividen yang dibagikan lebih besar. Berarti keputusan pemegang saham yang disetujui oleh RUPS, dividen payout rasionya meningkat. Dividen istilahnya itu ya. Nah, di sisi lain, BOPO-nya juga naik karena ada ini, impairment dari CKPN ini, dari kredit ini. Berarti kan sebetulnya laba ditahannya berkurang Mas Walid. Karena pembiayaan ini. Kalau laba ditahan tahun lalunya berkurang, logikanya saya harus tambahin dari laba tahun ini. Logika berpikir logisnya sebetulnya dividen payout rasionya harus lebih kecil. Mestinya ya berdasarkan ini ya. Kalau berdasarkan impermennya meningkat 46 itu tahun lalu hanya sekitar 40. iya, artinya kan impairment meningkat. Menggerogoti laba ditahan. Artinya untuk membuat kekuatan modalnya, dividen payout rasio hari ini berkurang dong karena ini dipakai impairment. Nah, apa Mas Walid? Ya, boleh nggak gini? Boleh nggak saya anggap aja saya nggak ahli ini. Cuman kan jadi kalau begitu karena yang ketika dia dibagi kan yang nerima Danantara. Ini berarti Danantara pengen dapat bagi laba yang besar dari BRI, tanda petik ya. Ya maksa. Bisa dong saya sebagai netizen nih beranggapan begitu. Masuk akal nggak begitu? Ya artinya pemegang saham pengendalinya kalau di iklan mobil di pos kota BUCP. Artinya berarti dia benar-benar minta lebih banyak kan dapat kan? Iya. Nah sekarang kalau kita lihat dari ini sudut pandang fundamental, iya. analisa fundamental terhadap saham ini satu, Iya. struktur labanya berkurang. Iya, Berkurangnya karena apa? CKPN-nya naik. Iya, CKPN. Dalam posisi yang dia digerogoti oleh impairment CKPN, laba ditahannya, bukannya ditambah, malah dikurangi karena dividen payout rasionya lebih besar. Iya. Sekarang dari dua hal ini, kalau sekarang saya alirannya adalah analisis fundamental, Iya. gimana ceritanya saya menganggap fundamental Bank BRI dan Bank Himbara ini bagus? Ditambah tadi berita-berita mau dibebani lagi beberapa proyek strategis. Nah, ditambah lagi akan dibebani lagi oleh proyek strategis kan? Iya. Kalau dibebani lagi proyek strategis, artinya kemampuan pemegang saham mengalokasikan laba ditahan sudah digerogoti oleh CKPN. Uangnya kan berkurang Mas Walil. Kalau uangnya berkurang ditambah proyek strategis,
wajar kalau orang terus menganggap ini akan pakai duit nasabah yang sebetulnya bukan kuasa pemegang saham. Sentimen itu masuk akal. Masuk akal. Wajar nggak Mas? Wajar. Kan gini loh. Saya sebagai pemegang saham, boleh nggak saya memutuskan untuk memberikan kredit ke program saya sebagai pemegang saham? Ini pun Mas Walil, kalau kita ingat krisis 98, ini yang disebut dengan batas maksimum pemberian kredit pada pihak terkait. Jadi sebetulnya, kalaupun akan menggunakan laba ditahan yang belum dialokasikan hak pemegang saham, ini ada batas BMPK-nya. Iya, harus dilihat berapa laba yang ditahannya, terus saham pemerintah berapa. Kurang lebih begitu kalau logikanya. Sekarang kalau kita mau belajar dari 98, Iya. kita mengkritik konglomerat. Iya. Memberikan kredit ke grupnya. Iya, banknya bank dia sendiri, yang diberi kredit perusahaan. Padahal saldo labanya, misalnya dia memberikan kredit ke grupnya 100. Saldo laba yang dia punya itu cuma 50. Iya. Berarti 50 kan pakai duit nasabah. Waktu itu memang begitu analisisnya. Iya, kan ini batas maksimum pemberian kredit. Sama aja sekarang misalnya pemerintah. Iya. Saldo laba ditahannya sekarang berapa? Iya. Segini. Terus misalnya akan membiayai proyek strategis segini. Iya. Proyek lama yang dari pemerintah sendiri menimbulkan impairment, menggerogoti ini. Jadi kan yang ini ngambil ini, alokasi di sini ke sini berkurang kan? Kedepannya kalau yang ini penyakitnya sama yang ini akan ke sini lagi. Kalau ini yang terjadi, artinya sebetulnya akan menggerogoti dana nasabah kan? Apa bedanya aksi korporasi yang dilakukan pemerintah ini dengan swasta pada waktu itu? Itu kita terbuka aja. Yang kita khawatirkan kan itu. Iya, kan sekarang kita ngelihatnya dari kacamata investor. Kita selalu menyalahkan, ini kan nggak apa-apa banknya. Tapi kan investor wajar kalau dia menganalisa gitu, Mas Walil. Mereka malah di detail-detailnya ngelihat kan ini. Kita mau lihat secara umum aja. Secara umum, yang disebut fundamental itu rekening ekuitas. Rekening ekuitas itu fundamentalnya akan dilihat kalau laba ditahan, ya meningkat. Laba ditahan bisa terus meningkat kalau impairment-nya menurun. Ditambah laba tahun berjalannya gede. Nah, ini berkurang. Sekarang impairment-nya naik, mengurangi saldo laba ditahan, labanya turun, dividennya payout ratio-nya naik. Minta tinggi. Ya sekarang kalau saya lihat fundamentalnya digerogoti sama pemegang saham pengendali dong. Itu loh Mas Walil. Bisa terbaca begitu ya. Ya investor akan lihat. Jadi gini loh. Jadi nggak ngarang-ngarang juga dong BRI salah satu yang diberi rating outlook negatif kan? Gini loh Mas Walil, saya selalu berkali-kali mengatakan dalam literasi kita ini, kalau yang namanya lembaga rating memberikan outlook negatif dan poin yang dia katakan itu salah, maka kita bisa mengatakan bahwa lembaga rating ini kan terkait dengan pasar modal ya, karena sahamnya udah saham publik. Sederhana Mas Walil. Kalau sekarang kita melihat, kita menganggap Bank Himbara sehat, outlook negatif yang diberikan oleh lembaga rating itu salah. Saya sederhana, pakai saja pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Artinya, saya akan mengatakan, hey lembaga rating, kamu sudah memberikan informasi yang salah ke pasar, sehingga kamu terkena dengan pidana informasi menyesatkan pasal 90. Bisa ya, karena dia entitas hukum ya dia ya. Si rating itu ya, PT ya dia ya. Dia pihak terkait Mas Walil. Tapi coba, kenapa kita cuman mengandalkan narasi, nanti ujungnya ada yang komen juga ke kita, soal buzzer-buzzeran ini, gitu loh Mas Walil ya. Ya kan? Sekarang gini loh, begitu lembaga rating mengatakan bahwa yang namanya Bank Himbara outlook-nya negatif karena di masa lalu dibebani oleh impairment program di masa pemerintahan Joko Widodo, kredit modal kerja terkait dengan BUMN karya, maupun persoalan tadi COVID, pandemi. Persoalan saat ini belum beres, ditambah lagi penugasan baru yang kemungkinan besar akan seperti ini. Sekarang kita bantah dulu. Pertama, kalau kita bisa mengatakan kepada lembaga rating ataupun lembaga research ataupun analis-analis ini mengatakan enggak ada impairment dari program prioritas di zamannya presiden terdahulu kecil, lancar kok. Kamu menebarkan informasi yang ngarang, kenain pasal 90. Tapi karena memang kenyataannya memang macet tuh Mas Walil. Kita nggak bisa nuntut dong. Kita nggak bisa nuntut.
menuntut gini Iya. loh. Kalau kita dijelek-jelekan karena dia punya motivasi, punya niat, ya itu satu hal. Tapi kalau ternyata yang dia jelek-jelekan kita bener, kita kan nggak bisa. Sekarang gini Nggak deh, bisa serang saya balik. lebih baik mencontohkan kepada diri saya sendiri. Orang bilang misalnya, Yanuar obesitas. Saya marah misalnya. Ini orang Iya. melakukan kepada fisik saya. Iya. Tapi apakah saya, Mas Awalil, bisa membantah bahwa saya tidak obesitas? Iya, itu loh soal lain ya. Soal lain. Yang bisa saya lakukan, saya hanya mengatakan bahwa kamu Jangan nyerang fisik. jangan nyerang fisik dong. Bahwa ya saya memang punya niat nyerang tuh iya ya kan. Ya, tapi sekarang katakan saja, orang menyerang saya, tapi dengan informasi yang benar kan? Memang benar saya obesitas. Iya, itu masalahnya ya. Itu yang kita sedang alami terhadap masalah Ya, kita di perbankan saya ingin ini. memberikan gambaran dengan mudah dengan mencontohkan diri sendiri Iya, saja. iya. Kalau sekarang lembaga rating mengatakan outlook bank BUMN kita, Bank Himbara kita negatif, dia sebetulnya sedang mengatakan apa yang ada dalam data ini. Kalau kita ngomong, jangan ngomongin sisi negatif saya dong. Ya, pertanyaannya kan dibalik lagi. Ya, kalau nggak mau diomongin negatif, ya jangan negatif. Jangan negatif. Makanya Mas Awalil, seperti saya mencontohkan tadi, yang dilakukan pun hanya mengatakan Menteri Keuangan Fundamental. bodoh aja, Iya. mesti belajar lagi. Kan gitu-gitu aja, tapi tidak pernah melakukan upaya hukum. Iya. Kalau memang benar ya lakukan. Benar-benar lakukan. Saya tadi misalnya katakan Mas Awalil, saya ingin memberikan contoh agar kita tuh fair. Orang ngomong, Yanuar obesitas. Kemudian saya tidak bisa menyanggah bahwa saya memang obesitas. Tapi saya bisa mengatakan bahwa kamu melecehkan saya. Ya, bagian itu bisa ya. Nah, bisa. Ternyata kamu melecehkan saya. Tujuannya ada keuntungan yang kamu raih dengan melecehkan saya. Iya. Jadi kurang lebih gini. Kalau sekarang kita bilang informasi yang dikeluarkan tentang outlook negatif benar. Tapi kamu mendengung-dengungkan outlook negatif, sementara kamu melakukan transaksi, Goreng. gini loh, misalnya outlooknya negatif. Iya. Sebelum dia mengeluarkan outlook negatif, di sini Mas Awalil, dia jual saham BRI. Begitu outlook negatif, sahamnya turun, dia beli. Maka saya akan bilang, saya tidak memperkarakan informasi yang kamu hasilkan. Iya. Tapi kamu membesar-besarkan tentang outlook negatif bisa itu. ya. Ternyata kamu itu mendapatkan keuntungan. Jadi sebenarnya Mas Awalil, kalau ini bagian di penegakan pasar modal. ya, di OJK. Makanya kan saya selalu mengatakan, satu, informasi itu nggak ada yang salah, datanya memang begitu. Kalau kita menganggap bahwa informasi ini mau Soros kayak mau siapa kayak menggunakan informasi negatif yang memang kita akui itu benar, tapi dia juga kemudian mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang lain. Iya. Kita bisa mengejar bagian itunya. Ya, sama kayak saya contohkan tadi kan Mas Awalil. Saya tidak bisa menyanggah ketika orang mengatakan saya obesitas. Tapi ketika orang berlebih-lebihan ngeledek saya soal obesitas, kan masuk ke Pencemaran nama baik. pencemaran nama baik, ke pelecehan, Iya. rasis gitu kan Mas Awalil ya. Sama dengan kita ngomong ini. Begitu misalnya lembaga rating memberikan outlook negatif seperti pembahasan tadi, memang outlooknya negatif. Tapi kalau kita ngomong, ya udahlah, tapi nggak usah berlebih-lebihan gitu dong. Ya kalau kayak gitu ceritanya, kita harus cari bukti. Bahwa Ada nggak perbuatan melawan hukum lain, bukan terkait produksi informasinya? Iya, dia memanfaatkan informasi itu untuk kepentingan dia. Iya, jadi kalau menurut saya, persoalan asing, antek asing segala macam tuh, ya buktikan aja oleh penegak hukum. Ya. Tapi ketika bahwa dia mengatakan persepsinya negatif, tidak ada yang salah terhadap informasi itu. Tapi kalau kita menganggap, kok informasi ini dibesar-besarkan, makanya Mas Awalil, kalau saya nih, kita berdua, kita ngomong kayak gini, saya mah pede. Cek aja, saya nggak ada transaksi saham BRI. Jadi artinya, secara hukum, konstruksi hukum, sah bagi saya mengatakan kondisi fundamental BRI, dan kalau dianggap bahwa saya mengatakan gini untuk keuntungan saya, ya cek aja. Saya nggak ada transaksi saham BRI. Kita juga nggak ada kaitan sama lembaga rating gitu loh. Artinya sebetulnya kita mengatakan fakta. Makanya Mas Awalil, ya saya juga mungkin sekalian dalam literasi ini, saya sharing.
Saya dulunya pemeriksa di bursa. Saya tahu banget bahwa kaitan anak informasi dengan transaksi itu sangat lekat. Sehingga begitu saya sudah tidak di bursa, saya mengkritik segala macam, saya memang tidak pernah bertransaksi. Tujuannya apa, Mas Walil? Satu, memang saya terbiasa tidak boleh bertransaksi, kan saya dulu pemeriksa. Sehingga Mas Walil, kalau orang mau nanya ke saya, dulu saya menyoroti di zaman SBY, ada saham PGN, ada saham Krakatau Steel, ada divestasi saham Bank Mandiri, walaupun ini kita yang bahas BRI. Nanti Mandiri kita bahas. Nah, ya kan, saya membahas itu segala macam. Tapi yang namanya otoritas tidak bisa menyentuh saya, karena informasi yang saya kemukakan memang datanya. Akan masuk ke perbuatan melawan hukum lainnya, saya nggak pernah transaksi. Terlepas nih sekarang nih ada yang mengatakan bahwa ini anak itu. Kalau dia ada transaksi, selesai dia. Nah, jadi kembali lagi Mas Walil ya, kalau kita bicara tentang fundamentalnya, tidak ada yang bisa kita bantah, outlook-nya negatif. Iya. Fundamentalnya lebih buruk dari sebelum-sebelumnya. Ya, nah sekarang kita lihat trennya. Kenapa lembaga rating mengatakan outlook-nya negatif? Jadi Mas Walil, ada konsensus di Bank of International Settlement. Bank of International Settlement ini yang mengeluarkan Basel yang menentukan kesehatan bank ini. Jadi ada konsensus setelah krisis 2008. Bank yang namanya akan menghadapi krisis itu sunatullah, soal waktu. Ya, life cycle ya. Life cycle. Menurut Bank of International Settlement, dividend payout ratio itu harus semakin mengecil. Payout rasionya loh Mas Walil. Payout rasionya, bukan nominalnya. Jadi menurut Bank of International Settlement, karena ada kemungkinan bank itu ke depannya, ini kita baru ngomongin aset kredit loh Mas Walil, belum ngomongin tentang kalau surat berharga yang jatuh. Iya. Jadi menurut ada CKPN-nya sendiri. Menurut Bank of International Settlement, kalau kondisi ekonomi memburuk, kemungkinan impairment akan terjadi di CKPN kredit, impairment terjadi di surat berharga CKPN surat berharga. Surat berharga dalam ini SBN pemerintah dan SBN korporasi. Karena di masa depan ini ada kemungkinan seperti ini, satu, ini terkait dengan resiko ekonomi. Kredit kan, pelemahan ekonomi. Artinya industri. Bukan di bank yang bersangkutan. Ini terkait dengan market risk. Risiko pasar. Risiko pasar. Nah, menurut Bank of International Settlement, bank harus mencadangkan pemegang saham bank lebih. Pemegang saham. Pemegang saham bank harus mengurangi dividen payout ratio. Yang dibagi. Jadi katanya, misalnya, saya kalau nggak salah Bank of International Settlement tuh mengatakan jangan melebihi 20% kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Mungkin nanti netizen juga bisa search di Google. Saya lupa karena itu keluar tahun 2010 gitu. Ya kan? Nah, jadi artinya kalau tidak boleh melebihi 20%, begitu misalnya Mas Walil, labanya naik, ya tetap 20%. Nominalnya naik tapi presentasinya tetap. Presentasi kan tetap naik dividennya. Tapi menurut Bank of International Settlement juga, ketika tren labanya menurun, maka dividen payout ratio harus turun. Nah sekarang Mas Walil, kalau dalam konsensus kesehatan perbankan dari Bank of International Settlement, salah nggak S&P segala macam memberikan outlook negatif ke perbankan Bank Himbara kita, dan antara dalam kondisi labanya turun di 2025, dalam kondisi ada CKPN di impairnya naik, dividen payout rasionya malah naik. Menurut konsensus Bank of International Settlement, ini pemegang saham yang kurang amanah ini namanya Mas Walil. Jadi kita belum bicara CKPN surat berharga ini ya. Belum. Jadi artinya kalau dia mengatakan outlook negatif, tidak ada yang bisa kita bantah Mas Walil. Karena secara outlook pemegang sahamnya seolah-olah menyepelekan risiko di depan kurva. Nah, jadi sampai di sini dari laporan keuangan BRI ini kita bisa jelasin. BRI betul, ya kan? Artinya dividennya besar. Tapi dividen besar ini ditempuh saat labanya turun. Labanya turun ini diakibatkan apa? Ada impairment yang besar dari CKPN. Artinya secara fundamental outlook-nya negatif Mas Walil. Itu. Nah, yang jadi masalah juga sebetulnya terkait dengan CKPN di surat berharga. Kalau kita lihat di CKPN surat berharga ini, terutama terkait dengan yang SBN pemerintah ya,
cenderung stabil. Ini yang selalu saya katakan Mas Walil. Iya, stabil, relatif Jadi, dan kecil, nggak sebesar inilah. Ya, kenapa BI itu selalu melakukan stabilisasi harga SBN? Karena kalau harga SBN-nya jatuh, kencang CKPN juga. Nambahi lagi hal-hal yang diceritakan tadi. Nambahi lagi. Nah, cuman kan ibaratnya kalau di perbankan ini, dia ketika SBN-nya belum ini, dia belum ada ketentuan yang harus. Oh, belum. Ya, beda kalau misalnya kalau kita lihat di asuransi yang turun kan, walau klaimnya naik kan dia cairkan juga SBN yang seharga itu. Kalau di bank belum ya, masih Belum. cukup Jadi, lah dia ininya dia. Cuman yang jadi masalah mungkin tidak terkait BRI ya. Kan yang ada juga yang lebih, kalau BRI ini kan lebih banyak terkait dengan masyarakat kecil lah, KUR dan sebagainya ya, pengusaha. Juga ada yang timbul itu ini Mas Walil. Jadi obligasi korporasi yang dibeli oleh bank kan boleh. Boleh. Asal masuk ke rating. Nah, ternyata itu harganya tidak stabil. Itu juga kena CKPN. Kalau saya lihat, mungkin CKPN-nya lebih ke surat berharga yang itu ya. Tapi sedikit informasi Mas Yanwar, SBN yang dipegang BRI ini memang jauh lebih sedikit dari yang dipegang Mandiri. Nanti kita akan diskusi Mandiri. Ya, karena BRI memang penugasannya dia banyak karena dia dia pegang SBN ini memang lebih kecil porsi maupun nominalnya. Jadi gambaran BRI Mas Walil ya. BRI ini sebetulnya satu, dia mendapatkan warisan dana murah di zaman dulu yang tinggi. Makanya kalau kita lihat dia banyak tabungan dari masyarakat kecil lah, bunganya kecil banget. Gini loh, kalau orang mau dapat KUR harus buka rekening di BRI. Kecil-kecil tapi banyak kok soalnya. Jadi itu kan dana murah ya. Kemudian kalau orang mau dapat subsidi pupuk, bansos apapun lah. Apapun kan di BRI. Jadi makanya kalau kita lihat keunggulan komparatif BRI itu dia punya rasio kasa yang tinggi. Iya, gironya pun giro terkait itu juga murah juga ya. Jadi terkait dengan dana-dana ini, tapi memang dia juga dapat tugas banyak. Cuman di sini memang kelihatannya sudah terjadi nih bahwa impairment-nya besar. Artinya kan sebetulnya impairment ini bisa juga terkait dengan masyarakat kecil kita yang nggak usah bayar ya Mas Walid ya. Dan banyak yang dihapuskan juga. Banyak dihapuskan. Kan artinya impairment ini kan bisa terjadi di sini. Jadi impairment juga bisa karena ditugaskan untuk impairment tanda petik kan jadinya toh. Jadi ada dihapus kan. Mau nggak mau masuk 3 Cuman sekarang kenapa dia masih punya struktur laba yang besar? Karena saldo laba yang belum dialokasikan itu masih besar Mas Walid. Tapi kan walaupun masih besar, kalau terus digerogotin, berarti kan outlook-nya negatif. Nah, makanya disebut outlook. Belum menilai yang sekarang, tapi ke depannya rawan. Coba kalau kita lihat Mas Walid itu. Dia mengatakan outlook negatif, tapi tidak menurunkan rating. Iya, artinya apa? Ya memang masih kuat. Masih kuat saldo labanya tuh masih kuat. Kita juga harus fair mengatakan saldo laba masih kuat. Tapi yang disebut outlook negatif, saldo laba yang masih kuat ini digrogotin terus. Digrogotin terus oleh program-program populis. Kemudian sudah digrogotin, dimintain lagi duitnya. Dimintain lebih banyak dari biasanya. Itu wajar, outlook negatif. Tapi kenapa tidak turun rating? Ya karena struktur labanya dihitung-hitung masih bisa tahan lah. Masih bisa tahan lah lebih saat ini. Jadi kalau kita lihat BRI, apakah BRI dalam kondisi akan bangkrut? Ya jauh. Ini angkanya masih bagus. Bagus. Tapi apakah BRI memiliki outlook negatif yang ikut bawaan terhadap kondisi fiskal pemerintah? Iya, jawabannya. Kelihatan. Dasar alasannya apa? Di saat labanya turun pun, dividen payout rasionya malah digedein. Labanya turun karena apa? Karena CKPN. CKPN karena apa? Program-program populis. Itu penjelasannya. Begitu ya, pemirsa, sedikit panjang lebar, tapi nanti di sesi-sesi berikut kita akan coba cek bank-bank himbara yang lain ya. Tapi ini memang BRI ini ada keistimewaan sendiri lah penugasannya. Sekali lagi Mas Yanwar menjelaskan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan literasi, dan sebagian hal yang beliau sampaikan adalah pendapat. Saya mewakili berdua nih ya, namanya pendapat ya pendapat, kan silakan bisa setuju. Yang penting tidak ada konflik kepentingan. Tidak ada konflik kepentingan dan tidak berbohong, kan dua hal itu jadinya toh. Mudah-mudahan menjadi pembanding atas pandangan-pandangan atau pendapat yang lain terhadap Bank BRI. Sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya. Terima kasih Mas Yanwar.